Yang namanya Rima tiba-tiba teriak kenceng banget dan datengin gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi buat kalian semua. Perkenalkan, nama gua Ricky. Selamat datang di channel Telepon Bantuan. Gua akan menemani kalian beberapa saat ke depan. Kali ini gua akan membuka telepon pertama. Sebelum itu, untuk kalian semua yang mungkin mau curhat masalah teman, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah pacar ataupun masalah rumah tangga. Dan satu lagi, barangkali kalian yang mau cerita pengalaman horornya, entah itu horor pribadi, dari teman, dari keluarga, ataupun dari tempat kerja, kalian bisa hubungi gua di line telepon 0895 0111 0890 dan di line WhatsApp-nya di nomor yang sama. Jadi daripada kalian curhat ke teman yang memang nggak bisa diajak curhat ataupun nggak bisa jadi pendengar yang baik, ya kan? Mending kalian gabung aja bareng gua. Gua siap jadi pendengar yang baik ataupun ngasih solusi yang memang bisa lah untuk dipertimbangkan. Nantinya gua akan putar cerita ataupun curhatan kalian di video selanjutnya. Nah, berhubung ini episode pertama, gua akan menghubungi teman gua yang akan sharing pengalamannya untuk kita dengarkan bersama-sama. Jangan lama-lama lagi, mari kita hubungi. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam. Gimana, jadi mau sharing pengalaman lu? Oh iya, boleh. Sebelumnya tolong dijelasin dulu nama lu siapa, dari mana, dan ini pengalaman sendiri atau memang pengalaman dari orang lain? Oke. Nah, jadi perkenalkan ya, nama gua Budi Effendi. Gua berasal dari daerah Jawa Barat ya, di Cicalengka. Profesi gue sebagai guru. Nah, Jadi sekarang gue mau cerita soal pengalaman gue pribadi ketika gue masih duduk di bangku SMP. Jadi ceritanya ini soal cerita mistik ya. Waktu itu ketika kelas 2 SMP, gue dan teman-teman kelas gue berencana untuk mengadakan kemah di sebuah camping ground di daerah Cianjur. Jadi dulu waktu kecil gue lahir di daerah sana dan sekolah di sana. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, camping ground di Cianjur di sebuah kebun raya. Gak boleh sebut nama kan ya? Gak usah deh, disamarkan aja. Ya, pokoknya di sebuah kebun raya di sana. Jadi, gue camping itu bertepatan dengan hari ujian nasional kakak kelas gue. Jadi, kan gue libur nih sama temen-temen. Nah, jadi karena emang gak ada kegiatan lagi, kita tuh berencana buat camping aja. Waktu itu sekitar 10 orang kalau nggak salah ya. Waktu itu tuh 6 cowok dan 4 cewek kalau nggak salah. Nah, masalahnya adalah waktu itu tuh kita campingnya itu tidak di waktu yang normal, yaitu nggak di weekend atau di hari libur nasional kan. Kalau liburan UAN itu nggak semua libur ya. Jadi cuman ya anak SMP-nya aja yang libur kelas 2 kelas 1. Jadi itu gue campingnya tuh di weekday dan buka hari libur nasional. Makanya di tempat tersebut sepi banget gitu. Oh, jadi tempat berkemahnya itu kalau misalkan di hari biasa itu memang ditutup atau gimana? Iya, kalau misalnya weekend itu ya atau hari libur tuh pasti penuh di sana. Pasti berdesakan. Nah, karena sekarang kondisinya itu bukan hari libur nasional, jadi kondisinya itu kosong banget. Lu bisa bayangin deh, camping ground yang begitu luas ya, pada saat itu cuman akan diisi oleh 10 orang anak SMP saja. Gila gak sih? Tanpa pembimbing, tanpa senior, tanpa ada yang menemani selain kita aja gitu.
Gak ada orang dewasa juga, gak ada berarti Gak ya? ada, bahkan waktu itu kita sempat kesulitan ya buat minta izin orang tua ya, karena gak ada pembimbingnya itu ya, terutama yang cewek-cewek kan ya. Ada yang susah banget minta izinnya. Ya tapi karena memang kita sedikit maksa ya, karena gak seru kalau gak ada cewek. Ya akhirnya kita bisa nego ya. Dan terjadilah kita berangkat. Jadi kalau teman-teman pernah ke sana, mungkin tahu ya area campingnya seperti apa. Jadi pas dari gerbang security menuju ke camping groundnya itu kita harus melewati jalan setapak sekitar, kalau dihitung waktu sekitar 10-15 menit lah. Dan perjalanannya itu di tengah-tengah kita bakal masuk terowongan yang berbentuk komodo raksasa. Itu jalan setapaknya itu memang jalan setapak atau memang agak lebar atau gimana? Itu jalan setapak, ada tangganya naik turun, dan cuman bisa dipakai oleh pejalan kaki. Motor juga nggak bisa masuk gitu. Nah, keluar dari terowongan komodo itu kita bakal disuguhi pemandangan hutan. Di sebelah kanan tuh hutan lebat, dan kita masih jalan ya lumayan jauh sampai ke daerah camping groundnya. Nah, camping groundnya itu pun adalah sebuah taman yang luas banget. Di tengah-tengahnya ada danau dan dikelilingi hutan ya. Di tengah-tengahnya danau, dan di tengah danau itu ada musola kecil. Seru banget sih sebenarnya kalau lihat tempatnya. Itu berarti lokasinya jauh dari pemukiman ya? Oh iya, soalnya itu kan di area apa namanya? Bukit atau gimana gitu? Area konservasi ya. Oh. Kebun raya, kan tahu kebun raya? Iya. Nah itu. Nah, singkat cerita, sampailah kita di sana. Kita ngedirin tenda, waktu itu 2 tenda ya, tenda perempuan dan tenda laki-laki. Terus kita masak, kita main bola, kita ngapa-ngapain sampai tiba waktu maghrib. Nah, waktu maghrib kita sama teman-teman ya masih sadar gitu, sholat berjamaah, terus pengajian dulu dan lain sebagainya. Namun tiba-tiba teman gua nih yang perempuan yang namanya Dini tiba-tiba berteriak pas kita ngaji. Itu nggak ada sebab, nggak ada apa, dia teriak aja. Kan kita kaget ya. Terus pas kita nengok ke dia teriak lagi lebih keras, matanya melotot dan nunjuk-nunjuk ke arah hutan yang gelap. Itu posisinya di tengah danau. Dia nunjuk-nunjuk hutan, melotot dan teriak-teriak. Ya kita kaget lah, lu bayangin aja di tempat seluas itu cuma ada 10 orang anak kelas 2 SMP, terus disuguhi sama kejadian kayak gitu. Kaget kita ya. Yang cewek nangis, ketakutan, yang cowok juga karena masih bocah-bocah ya takut juga gitu. Dan si cewek itu, si Dini itu terus teriak, melotot, dan dipegangi teman-temannya. Kalau nggak dipegangin, dia mungkin bakal lari ke hutan atau mungkin loncat ke danau gitu. Pokoknya pada saat itu kita ketakutan banget lah. Kita cuma bisa baca doa sebisa-bisanya aja gitu. Oh, jadi si Dini itu kesurupan mungkin ya? Iya, bahasanya kesurupan ya. Dan memang setelah besok lusanya kita ngobrol sama dia, memang katanya dia tuh memang sering kayak gitu. Sering kesurupan. Nah, karena kita panik ya semuanya, dan pada akhirnya kita jadi nggak ada yang berani lagi nerusin camping di tempat itu gitu. Kita semua pengen pulang, yang perempuan nangis minta pulang gitu. Dan yang si Dini ini belum sadar, masih kesurupan, masih teriak-teriak gitu. Akhirnya kita mutusin buat ya udah balik aja. Saking paniknya kita bahkan nggak sempet beres-beres. Kita angkutin aja. Tendanya pun masih berbentuk tenda bulat gitu, kita angkut. Saking takutnya gitu. Mungkin ada yang ketinggalan, nggak tahu lah, kita nggak sadar. Yang penting pada saat itu kita pengen
cepet-cepet ketemu orang dewasa aja. Nah, saking takutnya kita beres-beres, kita angkut-angkut barang, yang kesurupan malah ditinggalin. Ditinggalin sendirian gitu maksudnya? Iya. Ya pada saat itu gue sama teman gue, si Andri namanya, memberanikan diri buat nenteng dia kanan kiri gitu. Karena takut kabur ke hutan, bro. Gila aja kan, bisa jadi kasus. Soalnya kan kita camping di sana juga tanpa izin sekolah gitu. Ya ini kita ngeberaniin diri lah nenteng. Dan seremnya lagi, pada saat kita nenteng itu dia ngesot sambil berontak, dan bukan teriak-teriak tapi ketawa dengan nada tinggi. Kayak apa coba? Lu tahu kan? Gak usah gue sebutin. Kayak Kunti lah ya. Iya, itu. Dan itu berlangsung sepanjang jalan dari camping ground sampai ke pos security. Dia melotot, ketawa nada tinggi gitu. Kadang-kadang dia berontak, dan tetap matanya itu ke arah hutan yang tadi. Berarti kalau misalkan si Dini itu ngesot, lu sama teman lu berarti nyeret dia kali ya? Iya, nyeret. Mungkin kakinya dia luka-luka atau gimana lah, kita nggak tahu. Yang penting itu orang bisa kita angkut keluar. Nah, karena kita semua panik ya, temen-temen yang bawain barang tadi, bawain tenda, bawain apa, semakin memberi jarak sama kita berdua, karena kita kan ngangkat yang ngesot ya, sementara mereka cuma bawa barang dengan kondisi ketakutan gitu. Akhirnya kita ditinggalin berdua aja di belakang. Bayangin aja anak kelas 2 SMP yang ilmu agama juga nggak ada gitu, cuman bisa ayat kursi doang, harus nenteng cewek yang kesurupan di tengah hutan. Terus masuk juga ke terowongan gelap Komodo yang itu, yang tempat tadi kita berangkat. Gila kan ya? Nah, pas masuk di sana, si Dini ini makin berontak dan ketawanya makin keras. Makanya gue suruh si Andri buat melapaskan doa di telinganya. Baca apalah gitu ya. Lalu si Andri melapaskan bacaan di telinganya, dan dia berontak tak terkendali. Dia ngamuk, bro, di dalam terowongan itu. Panik kan, kita cuma bertiga di sana gitu. Pada akhirnya karena gue takut banget ya, dan si Andri malah kabur juga gitu, menyisakan gue berdua pas di mulut komodo itu. Karena gue takut, gue seret dia gitu ya. Gue seret dia ke, kan setelah keluar dari terowongan komodo itu, posisi jalannya itu adalah tangga, bukan lurus. Kebayang nggak? Gue nyeret orang kesurupan di tangga gitu ya. Dan posisinya tuh si cewek berontak. Gue udah nggak peduli apakah dia mau terluka kek, mau apa kek, yang penting dia nyampe ke pos satpam. Dan setelah perjuangan yang seperti lama banget ya, akhirnya kita sampai di pos satpam. Tapi gilanya, tuh orang, si Dini itu, sampai di pos satpam pas ada security-nya, dia sadar. Lucu gak sih? Jadi satpamnya cuma bisa ngetawain kita aja, dasar anak kecil katanya, penakut gitu. Baru gitu aja udah bubar. Karena yang kesurupannya juga udah sadar, udah biasa lagi aja gitu. Dan pada akhirnya gue sama temen gue itu semua sepakat buat campingnya di parkiran. Karena kan kondisinya di sana kalau sudah jam 7 ke atas itu udah nggak ada angkutan buat pulang. Jadi kita maksain buat tetap camping di sana gitu. Dan kita juga nggak mau kita terdistrak
sama hal tersebut, jadi kita tidak bisa menikmati gitu kegiatan kita. Akhirnya kita sepakat buat masang lagi tenda di parkiran gitu, karena yang kita pikirkan di sana kan sekarang ada security gitu, jadi ya nggak akan takut-takut amat lah gitu ya. Tapi karena kita memang masih kecil, jadi kita tetap aja agak ngeri-ngeri juga ya, takut si Dini ini kesurupan lagi atau gimana. Makanya kita mutusin buat kumpul aja gitu, nggak mau tidur, nggak masuk ke tenda gitu. Kita kumpul bersepuluh api unggun di sana gitu ya. Dan sepanjang malam tersebut, si Dini ini terus-menerus melotot gitu. Dia sadar, dia bisa diajak ngobrol, tapi matanya terus melotot dan mengarah ke hutan yang tadi dia melotot gitu. Tapi dia sadar kok, dia kalau ngobrol ngerespon gitu ya. Cuman kadang-kadang ketika dia diam, melotot dan sedikit senyum lagi gitu. Mungkin setengah gak sadar kali ya. Nggak tahu lah, itu mungkin kayak gitu ya. Mungkin belum sepenuhnya keluar kali ya, atau dia si yang merasuki dia itu masih ada, tapi memang tidak mengontrol tubuh si Dini kayak waktu kesurupan kali ya. Tapi itu posisi si Dini kayak gitu gak ada inisiatif buat minta bantuan ke security atau apa gitu? Iya, itu security-nya cuma ketawa-ketawa aja. Ya orang pas ketemu security, si setannya pinter, jadi entahlah tuh setan pinter banget. Jadi mungkin si security pun dilihat gak kesurupan, kita yang lihat kayak kesurupan, jadi mungkin kayak di bodoh-bodohin gitulah. Iya, karena memang kita masih kecil waktu itu ya, jadi nganggapnya kita cuma anak-anak menakut aja gitu. Dan ya malam terus berlalu ya, sampai tengah malam kita masih ngobrol di parkiran itu, dan si Dini masih tetap sekali-sekali melotot dan senyum sendiri gitu. Serem juga sih sebenarnya ya, tapi karena kita barengan ya udahlah, kita jalanin aja. Pokoknya pengen cepet-cepet pagi aja pada saat itu. Tapi karena gabut ya, gitu-gitu doang. Masa sih gitu, camping kita tuh cuman gitu doang, cuman kayak ngejagain yang mau kesurupan doang gitu. Makanya sekitar jam 2-an lah kalau nggak salah, kita mutusin buat jalan-jalan di sekitaran kebun raya ya. Uji nyali juga kali ya. Itu jalan-jalan beberapa orang atau emang semuanya gitu? Semuanya, karena memang mungkin ngerasain hal yang sama ya. Mungkin belum begitu berkesan, malah jadi kesannya tuh takut doang gitu. Makanya kita sambil ngilangin rasa takut, kita putusin buat jalan-jalan. Nah, pas jalan-jalan, si Dini ini ya masih tetap matanya itu ngelihat ke arah hutan. Dan kita jalan-jalannya itu sedikit mendekat ke arah hutan yang si Dini lihat itu. Pas kita jalan, tiba-tiba gue pribadi di arah hutan yang sering si Dini lihat itu, di pohonnya di atas, gue melihat sesuatu yang berwarna putih. Lu lihat sosoknya kayak pocong kah atau kayak kunti kah? Ya lu simpulin sendiri lah. Dia warnanya putih. Setelah gue lihat-lihat lagi, rambutnya itu panjang hitam. Oke. Dan itu cuma gue yang lihat loh. Nah, gue tuh kan takut ya. Cuman gak mau temen-temen yang lain panik. Pada saat itu gue masih sadar lah walaupun takut ya. Bisa kontrol lah ya. Dan gue bilang sama teman-teman, bro balik yuk. Capek kata gue. Dan sebelum teman-temannya jawab, tiba-tiba teman gue yang lainnya, yang cewek yang namanya itu Rima, gue lupa lagi. Yang namanya Rima tiba-tiba teriak kenceng banget dan datengin gue. Terus dia bilang, Bud,
gue tembus katanya. Hah? Lu tahu nggak? Sering orang bilang kalau misalnya darah wanita head itu biasanya suka di. Oke Pak. Oh iya ya, paham. Nah, berarti kan yang gue lihat itu berarti benar dong. Ini posisinya kan cuman gue yang lihat dan si Rima ini nggak lihat, tapi dia tiba-tiba teriak dan bilang dia tembus dan ketakutan gitu. Ya, jadi si Rima ini dari awal pun ya sebelum berangkat itu dia yang paling susah diajak. Alasannya itu emang nggak diizinin orang tua, terus lagi head katanya. Namun karena kita waktu itu bengal, yalah orang tua bisa kita nego gitu. Head terus apa sih? Kenapa takut head gitu? Terus si Rima bilang itu kalau head biasanya suka diikutin kuntilanak katanya. Dan kita kan nggak percaya ya, lah tahayul apa sih gitu. Tapi ternyata gitu ya, setelah kita pikir-pikir lagi gitu, si Dini itu kesurupan, melotot terus ngelihat ke arah hutan, terus ketawa-ketawa dengan nada tinggi. Terus gue dengan mata kepala gue sendiri juga lihat ke arah hutan yang tadi ada makhluk yang terbang gitu, yang kayak kuntilanak. Oh mungkin sebab ada kayak gitu mungkin karena darah yang tadi lo bilang mungkin ya. Ya mungkin sih. Ya karena itu kayak terlihat berhubungan, mungkin bisa jadi gitu. Udah Bud, segitu Bud? Iya, kayak gitu. Wih gila, lu berani banget Bud. Gue sih kalau ada di posisi lu mungkin udah gak bakalan banyak mikir. Gue sih pasti pulang atau numpang tidur aja di warga di sekitar tempat itu. Thank you Bud, lu udah mau sharing cerita lo bareng sama gue. Oke. Semoga aja cerita lo bisa jadi pelajaran buat gua dan juga teman-teman semua. Juga semoga cerita lo ini bisa dinikmatin oleh semuanya. Thank you, Bud. Oke. Nah, jadi buat lu semua, gua saranin jangan pernah berkemah tanpa pemandu ataupun bersama orang dewasa. Setidaknya siapapun itu, lu minta izin sama seseorang yang memang ketika ada apa-apa lu bisa minta bantuan ke orang itu, oke? Terakhir, gue ingetin lagi buat kalian yang mau sharing cerita horor ataupun curhat tentang apapun itu, atau juga mau bilang buat seseorang yang memang lu pengen banget dia dengar apa isi hati lu. Kalian bisa gabung bareng gua di line telepon dan di WhatsApp di nomor 0895 0111 0890. Nantinya akan gua puterin di video selanjutnya. Gua Ricky pamit dan selamat malam. Aku coba turunkan mataku untuk melihat kaki ayahku dan astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi buat kalian semua. Ketemu lagi bareng gua Ricky. Selamat datang di channel Telepon Bantuan. Gua akan menemani kalian beberapa saat ke depan. Kali ini gua akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh salah satu netizen kita yang udah kirim ceritanya via WhatsApp. Sebelum itu, untuk kalian semua yang mungkin mau curhat masalah teman, masalah keluarga, masalah pacar, ataupun masalah rumah tangga. Dan satu lagi, barangkali kalian yang mau cerita pengalaman horornya, entah yang itu horor pribadi, dari teman, dari keluarga, ataupun dari tempat kerja. Kalian bisa hubungi gua di line telepon 0895 0111 0890 dan di line WhatsApp-nya di nomor yang sama. Jadi daripada kalian curhat ke teman yang memang nggak bisa diajak curhat ataupun nggak bisa jadi pendengar yang baik ya kan, mending kalian gabung aja bareng gua
Gua siap jadi pendengar yang baik ataupun ngasih solusi yang memang bisa lah untuk dipertimbangkan. Nantinya akan gua putar cerita ataupun curhatan kalian di video selanjutnya. Sekarang gua sendiri yang akan bawain cerita yang sudah masuk via WhatsApp dan jangan lama-lama lagi, mari kita dengarkan. Namaku Agus. Aku adalah seorang pelajar tingkat SMA di salah satu kabupaten Cianjur. Aku ingin bercerita tentang pengalaman seramku untuk kalian. Kejadian ini terjadi pada bulan lalu, tepatnya pada saat malam takbir. Ini semua berawal dari agenda atau kegiatan kampungku, yang mana mulai tahun ini kampungku membuat jadwal takbiran untuk pemuda, pemudi, anak, dewasa, dan juga orang tua. Setiap orang yang akan takbiran ke masjid itu jadwalnya sudah dibuat oleh panitia. Kebetulan aku dan kedua temanku kebagian jadwal pada jam 9 malam sampai jam 11 malam. Seperti halnya di kampung lain, sebelum maghrib tiba dan sambil menjelang berbuka, panitia dan semua warga yang datang di pelataran masjid gotong royong mempersiapkan malam takbir pada waktu itu. Aku dan juga yang lain disuruh mengambil dan merias beduk. Alat yang digunakan untuk menabuh agar gema takbir semakin meriah. Dan kebetulan beduk itu disimpan di atas masjid, alias di rooftop masjid. Karena alat itu berat, kami ambil berempat. Temanku berkata, "Gus, ayo ambil, bantuin, jangan diam aja, berat tahu." Sambil senyum, aku pun menjawab, "Ya elah, badan kalian besar gitu juga, masa harus aku ikut juga ke atas sih?" Akhirnya, aku dan yang lain pun naik ke atas untuk mengambil beduk itu. Sambil bercanda, kami pun naik ke atas. Teman yang satu, ku bilang, "Gus, beduknya itu sampingan sama keranda mayat loh." Mereka tahu bahwa aku takut akan hal-hal yang berhubungan dengan mayat. Aku pun menjawab dengan muka yang sedikit pucat, "Sst, udahlah, jangan bahas yang gituan, Pak Mali, ini bulan puasa." Singkat cerita, sampailah kami di tempat atau di depan beduk itu. Sesampainya di depan beduk itu, ternyata benar apa kata temanku. Di samping beduk itu ada keranda mayat. Seketika badanku menjadi dingin. Karena memang dari awal aku sangat ketakutan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan mayat. Sontak aku pun bilang ke semuanya
untuk bergegas buru-buru turun ke bawah. Pada saat jalan ke bawah, aku lihat orang-orang sudah mulai banyak berdatangan, yang mana membuatku sedikit tenang. Dan di bawah pun ada bapakku yang sedang merapikan pelataran masjid. Sesampainya di bawah, kami pun merapikan tempat duduk alat beduk itu dan juga merias. Dan tiba-tiba ada salah seorang bapak-bapak pengurus masjid yang menghampiri kami semua. Bapak-bapak itu bilang, "Kalian yang ambil alat beduk ini?" Kami pun bersama-sama menjawab, "Iya Pak, kami yang mengambil." Kami semua yang tadinya tersenyum dan tertawa riang, tiba-tiba menjadi terdiam ketika bapak itu bilang, "Kalian tidak main-main atau menggeser keranda mayat kan?" Sontak kami pun saling melihat satu sama lain. Tak lama kemudian si bapak itu pun pergi dan kami pun melanjutkan kembali pekerjaan kami. Tibalah azan maghrib yang mana menandakan waktu buka tiba. Semua orang aku lihat makan dengan lahap dan juga saling tertawa. Setelah semuanya selesai, berbuka dan juga sholat maghrib berjamaah, semua orang pun pulang ke rumah masing-masing termasuk aku. Sampai di rumah, sebagaimana pada umumnya orang berpuasa, aku dan juga keluargaku makan bersama. Singkat cerita, aku pun duduk berdua di teras rumah bareng ayahku. Kami ngobrol kesana kemari, dan di penghujung obrolan, tiba-tiba ayahku bilang, "Hati-hati kalau mau main di malam takbiran, kan setan sudah tidak lagi diikat." Ayahku bilang itu sambil tersenyum bercanda kepadaku. Singkat cerita, tak terasa sudah masuk waktu sholat Isya. Aku dan ayahku pergi bersama-sama ke masjid untuk sholat berjamaah. Sesampainya di rumah, aku pun bergegas untuk siap-siap pergi ke masjid untuk takbiran, karena di jam itu adalah jadwalku. Aku pun pamit sama ayahku seraya bilang, "Pak, jemput aku ya jam 11 malam." Dan ayahku mengangguk tanda mengiyakan. Singkat cerita, aku pun bersama yang lain sedang melantunkan gema takbir di masjid dan di pelataran masjid. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba temanku bilang, "Gus, tuh bapakmu udah jemput." Aku dan juga semua yang ada di masjid melihat bapakku berdiri di seberang jalan. Dalam hati, aku pun kesal kenapa ayahku jemput aku lebih cepat. Padahal aku bilang jemput aku di jam 11 malam. Karena semua orang menyuruhku untuk menghampiri dulu ayahku,
Akhirnya aku pun menghampiri ayahku seraya bilang, "Pak, kenapa jemputnya jam segini? Kan aku bilang jemput jam 11 malam." Sambil bicara dengan nada kesal. Ayahku cuma menatap dan sambil menarik tanganku. Dalam hati aku pun bilang, kok bapakku gak kayak biasanya. Akhirnya aku pun terpaksa pulang karena memang masa iya aku marah sama bapak sendiri. Kami berdua berjalan lewat gang yang tidak terlalu besar. Jalannya gelap dan ada pohon pisang, yang mana konon katanya pohon pisang itu tempatnya hal-hal seram. Sudahlah, jangan mikirin hal gituan. Lagian aku bareng bapak kok. Dalam hati aku pun bilang begitu. Di pertengahan jalan, di depanku ada bangunan, yang mana bangunan itu adalah kandang sapi. Kadang tempat itu juga suka dipakai untuk menyembelih sapi. Hampir melewati kandang sapi itu, tiba-tiba, astaga, aku lihat dari kepala ayahku keluar tanduk, yang mana lama-lama tanduk itu semakin panjang dan jalanku pun terhenti karena aku menggigil ketakutan. Aku coba turunkan mataku untuk melihat kaki ayahku, dan astaga, aku lihat kaki ayahku melayang dan tidak berpijak dengan tanah. Dia siapa? Dia siapa? Lantas, aku pun tanpa mikir panjang lebar lari terbirit-birit menuju masjid lagi. Sampai di masjid, teman-temanku melihat aku dengan raut muka yang aneh. Seraya bilang, "Kamu kenapa, Gus?" Aku pun hanya bisa berbaring sambil menggigil, tak bisa menjawab. Sampai akhirnya tepat pada jam 11 malam, bapak aku pun datang untuk menjemputku. Setelah suasana tenang, aku pun menceritakan ke semua orang tentang apa yang terjadi sampai-sampai aku seperti ini. Oke, itu dia cerita yang dialami oleh salah satu netizen kita semua. Jadi inti ceritanya, anak ini minta bapaknya jemput pada jam 11 malam, dan pada jam 10 malam ada sosok yang menyerupai bapaknya menjemput dia, yang mana itu bukanlah bapak aslinya, alias hantu kembaran bapaknya, yang nyatanya bapak aslinya jemput dia pada jam 11 malam. Gimana menurut kalian, seramkah atau memang kalian punya cerita yang lebih dari ini? Kalian bisa gabung bareng gua di line telepon atau di WhatsApp di 0895 0111 0890. Nantinya akan gua puterin cerita kalian atau curhatan kalian di video selanjutnya. Gua Riki pamit dan selamat malam. Ngeliat ada anak kecil berdiri di depan pintu kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi buat kalian semua.
Perkenalkan, nama gua Dimas. Selamat datang di channel Telepon Bantuan. Gua akan menemani kalian beberapa saat ke depan. Sebelum itu, untuk kalian yang mungkin mau curhat masalah teman, keluarga, pacar, ataupun rumah tangga. Dan satu lagi, barang kalian yang mau cerita pengalaman horornya, entah itu horor pribadi, teman, keluarga, ataupun tempat kerja. Kalian bisa hubungi gua di line telepon 0895 011 0890 dan di line WA di nomor yang sama. Jadi daripada kalian curhat ke teman yang mungkin gak bisa diajak curhat ataupun gak bisa jadi pendengar yang baik, mendingan kalian gabung aja bareng gua. Gua siap jadi pendengar yang baik ataupun ngasih solusi yang memang bisalah untuk dipertimbangkan. Nantinya akan gua putar cerita ataupun curhatan kalian di video selanjutnya. Sekarang gua sedang menunggu telepon yang mungkin... Nah, itu dia penelponnya. Mari kita angkat. Halo, dengan siapa di mana? Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ari, saya dari Cirebon. Cirebon ya. Ya, Mau cerita apa malam ini? Cerita cinta ataukah cerita horor? saya rencananya mau cerita horor. Horor ya. Seram kayaknya nih. Ya lumayan lah, ini pengalaman pribadi saya sih khususnya. Gimana tuh? Jadi gini, saya awal mulanya itu gak percaya tentang hal-hal yang memang berkaitan dengan hal-hal mistis ya. Nah, jadi kejadiannya itu waktu bulan kemarin, tepatnya pas setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, saya itu berkunjung sama keluarga itu udah punya rutinitas. Memang setiap tahun itu selalu kumpul di rumah nenek. Saya orang yang nggak percaya hal-hal yang memang mistis. Tapi ketika di rumah nenek itu semuanya berubah 100% gitu. Berubah kenapa tah? Karena ya saya ngelihat langsung gitu loh. Yang namanya kalau kata orang hantu itu kayak gimana. Nah, saya itu ngalamin waktu di rumah nenek. Tapi memang sebelumnya banyak juga saudara-saudara yang datang ke rumah, terus paman, bibi juga yang datang ke rumah itu sering cerita bahwa di rumah nenek itu sering ada kejadian-kejadian yang memang berbau mistis lah gitu. Sering ada penampakan kayak gitu mungkin ya? Nah iya, karena kata bibi, kata saudara juga di rumah nenek itu banyak hal-hal yang ya mistis lah kayak gitu. Tapi saya sendiri itu gak percaya gitu karena memang mungkin gak ngalamin mungkin ya. Nah waktu itu sekeluarga itu berangkat ke rumah nenek jam 3:30 atau jam 4 sore gitu. Habis ada asar itu semua sekeluarga berangkat ke rumah nenek. Bahkan saudara-saudara yang lain pun ya sama kumpul di rumah nenek. Oh, udah tradisi itu ya? Pas iya, ya. itu udah tradisi. Jadi saya berangkat sama semua keluarga kumpul di rumah nenek. Kebetulan nyampe itu jam 4:30. Ya seperti kebanyakan orang datang ke rumah orang tua ya salaman biasa, halal bihalal lah namanya. Awal kejadian itu pas azan maghrib. Jadi semua orang itu kumpul. Jadi posisinya itu rumah nenek saya ketika buka pintu utama itu langsung ruangan keluarga gitu. Jadi gak ada ruang tamu, gak ada ruang keluarga, tapi langsung ruang keluarga yang sekaligus juga jadi ruang tamu. Nah di samping-sampingnya itu ketika buka pintu itu di sebelah samping-sampingnya itu kamar gitu. Ada 2 kamar sama dapur. Terus ada sebelah kanannya itu
tangga naik menuju ke lantai 2. Nah pas maghrib itu kejadiannya kan ngumpul tuh ngobrol kesana kemari gitu. Ya. Nah tiba-tiba saya itu kan diem di ruang dapur. Nah ruang dapur itu ada jalan keluar gitu, ada jalan menuju keluar lagi. Oh, jalan pintu keluar kedua mungkin ya? Ya, jalan pintu keluar kedua tapi lewat dapur gitu. Nah, samping pintu keluar itu, sampingnya itu toilet gitu. Ya tempat mandi, WC lah mungkin, tempat mandi, tempat yang buang air kecil, buang air besar ya di sana gitu. Nah, pas begitu adzan maghrib, saya itu habis ngobrol sama bibi di ruang tengah, terus di halaman rumah nenek juga ada paman segala macem. Dan terus ya biasa adzan maghrib, ketika beres adzan ya saya pergi ke toilet gitu. Tapi pas begitu saya beres dari toilet, buka pintu, masih berdiri di depan toilet. Nah pintu yang menuju keluar itu terbuka, datang adik saya. Nah tapi pas begitu adik saya ngelihat saya, dia itu tiba-tiba pucat. Pucat kenapa? Pucat mungkin karena kaget. Pas saya tanya, pertama kali itu dia nggak jawab, masih kayak orang yang jadi patung gitu. Saya juga heran kenapa gitu dia bisa menjadi patung kayak gitu. Cuman lama-lama ya sadar karena saya pun tepuk-tepuk dia gitu. Akhirnya dia bilang, ini beneran kamu kak, katanya gitu ke saya. Terus kan saya jawab, iya memang kenapa? Adik saya bilang tadi itu saya habis dari halaman rumah nenek, cuman masuknya nggak lewat jalan depan gitu, tapi lewat jalan dapur sini. Nah kata adik saya bahwa saya itu pergi sama paman dan sama teman-teman yang lain ke masjid. Oh, ngelihat lunya itu lagi ke masjid ya buat sholat ya? Nah itu dia jadi ngelihat saya itu berangkat ke masjid, dan memang kata dia itu ngelihat saya persis gitu. Memang ya kayak bukan hantu atau apa, bukan, tapi dia memang ngelihat saya. Dan dari halaman rumah nenek jalan menuju ke jalan dapur itu kurang lebih butuh waktu sekitar 8 detik lah gitu. Paling muterin doang rumah terus buka pintu dapur. Makanya adik saya tuh bingung, ini yang keluar dari toilet siapa dan yang berangkat ke masjid juga siapa. Padahal barusan lihat ya. Nah padahal baru 8 detik yang lalu mungkin gitu. Akhirnya pun saya bingung, adik saya bingung. Akhirnya diceritain ke semua orang, diceritain ngumpul di ruang keluarga gitu, ngumpul diceritain. Semuanya belum pada percaya karena memang orang-orang yang di halaman itu belum pada balik, belum pada balik dari masjid. Nah singkat cerita, semua orang yang dari masjid itu pada balik ke rumah, termasuk paman gitu. Yang lain pas begitu balik, paman pun tiba-tiba ngelihat saya pun kayak melotot gitu. Melototnya dalam artian Kaget gitu? Kaget, nah iya. Dalam artian kaget gitu, kok udah ada di sini gitu. Padahal tadi kata paman lihat bahwa saya itu masih ngelakuin sholat sunat di masjid gitu. Terus paman dan yang lain tuh ya pulang duluan gitu. Tapi pas begitu nyampe rumah, kok ngelihat saya udah sampai rumah, padahal keluar masjid yang lebih dulu paman sama yang lain. Nah akhirnya semuanya ngumpul, terus diceritain. Memang benar, ternyata ada 2 sosok yang mirip dengan saya gitu. Bukan 2, ada satu makhluk yang memang menyerupai saya. Akhirnya di rumah nenek itu semuanya pada kaget gitu. Setelah diceritain kebenarannya, ternyata memang benar, saya itu ada 2 gitu. Nah setelah diceritain, karena saya nggak percaya, terus
saya juga kan bingung ini benar apa enggak gitu. Tapi lihat muka-muka keluarga saya itu muka yang memang kaget gitu ngelihatnya. Nah dari sana saya belum percaya di rumah nenek itu ada mistis kayak apa saya belum percaya. Cuma baru ngalamin kejadian yang kayak gitu. Itu pun dialaminya sama orang lain bukan langsung sama saya. Akhirnya udah beres, singkat cerita ya udah ngelakuin hal-hal yang biasa lagi, ngobrol-ngobrol sampai sholat isya lagi gitu. Terus sampai ke jam 10 malam. Nah jam 10 malam itu karena di rumah nenek kamar kan cuma ada 3. Nah kamar 3 itu diisi sama bocah-bocah atau anak-anak dari paman, dari bibi gitu. Diisi dari anak-anak mereka gitu. Tapi yang dewasa itu tidurnya di ruang keluarga gitu. Kalau dibilang kayak apa namanya yang Barengan gitu, ngebarak gitu. kayak ngebarak lah Oh gitu. iya. Kayak tentara ngebarak gitu tidurnya, tapi ini cuma alas karpet doang gitu. Nah singkat cerita saya itu kebangun jam 1:30 malam. Nah ini yang memang saya jadi punya pikiran ternyata hal mistis itu ada gitu. Jadi saya kebangun jam 1:30 malam. Terus saya dengar di toilet itu ada orang yang mandi gitu. Cuman entah itu cuma kedengaran saya sendiri doang atau memang kedengaran juga sama yang lain gitu. Cuman yang lain masih tidur gitu kelihatannya. Saya cek langsung ke toilet gitu, ke WC. Saya lihat ternyata gak ada yang mandi, tapi di dalam pendengaran saya itu memang di WC itu ada yang mandi gitu, jam 1:30. Nah saya tuh udah bangun terus lihat ke toilet, ternyata di toilet gak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya ya sudah, saya lanjutin tidur lagi, balik lagi ke tempat tidur. Terus lanjut lagi, tapi di merem-meremin mata itu nggak tidur gitu. Mungkin kepikiran waktu maghrib itu. Nah itu saya masih mikirin kok bisa orang-orang ngelihat saya berdua sedangkan saya sendiri nggak ngerasain apa-apa gitu. Nah karena saya sulit tidur, tiba-tiba saya itu ngelihat ada anak kecil berdiri di depan pintu kamar gitu. Saya nggak tahu itu siapa gitu, tapi pikiran saya itu anaknya bibi bangun, mungkin mau ke toilet. Soalnya kelihatannya itu pendek gitu, orang kayak anak kecil gimana sih tingginya. Tapi saya nggak ngefokusin mata itu ke arah kamar, cuma tersirat doang gitu, nggak dilihatin. Tapi lu lihat wajah anak itu? Nggak langsung 100% dilihat, tapi cuma kelirik doang gitu. Oh gitu. Nah tapi lirikannya itu kok nggak hilang-hilang gitu. Jadi si sosok itu, si anak kecil itu kok terus-terusan lama berdiri di depan pintu kamar gitu. Nah akhirnya saya lirik. Pas saya lirik, itu bukan anak kecil. Bukan anak kecil ataupun anak dewasa, saya nggak tahu. Tapi kalau dari tinggi badan, ya mungkin itu anak kecil. Tapi dia itu berdiri, tapi si badannya itu ditutupnya tuh kayak ditutup kain gitu. Kainnya itu warna putih gitu. Nah itu udah jelas banget ngelihat gitu saya. Tapi lama-lama si anak itu goyang-goyang tangan gitu, kiri kanan naik turun. Nah di sana barulah saya itu kaget gitu. Kok ada anak kecil jam segini goyang-goyang kayak gitu, ngapain gitu. Akhirnya saya bangunin semua orang. Saya udah keadaan pucat, terus juga udah meriang. Saya bangunin semua orang dan akhirnya pas saya bilang itu ada siapa gitu. Tapi pas begitu orang-orang ngelirik, itu di depan kamar itu gak ada siapa-siapa. Oh tiba-tiba hilang dia? Tiba-tiba hilang. Dan memang pas begitu dicek, anak-anak yang tidur di kamar pun masih pada tidur. Nah akhirnya singkat cerita udahlah, waktu subuh udah masuk,
saya masih menggigil karena memang baru ngalamin kejadian yang kayak gitu. Terus saya diobatin sama nenek saya, dijampe-jampe lah kata orang Cirebon di sana. Iya. Dijampe-jampe, akhirnya saya dimandiin pakai apa gitu, gak tahu doa-doa apa gitu dari nenek. Nah barulah saya ceritain semuanya, semua orang juga pada kaget. Terus juga memang yang ngalaminnya itu saya sendiri gitu, jadi ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi saya udah dijampe-jampe lah sama nenek saya. Ya akhirnya dari sanalah baru percaya bahwa saya itu percaya gitu akan hal-hal yang mistis gitu. Nah mungkin itu Bang, sekian dari saya, segitu aja sih. Oh gitu. Lumayan juga ya. Iya, Kalau untuk sekarang lu masih percaya atau udah enggak lagi? sekarang sih udah percaya, bahkan dulu pernah sompral gitu ya namanya, bahwa pengen gitu nantangin yang kayak gitu, tapi sekarang kayaknya Agak takut ya. udah takut 100%. Oke, siap. Makasih Ari. Oke, makasih Bang. Yuk. Oke, itu dia cerita yang dialami oleh Ari, salah satu teman kita semua yang mengalami pengalaman pertamanya akan hal-hal yang mistis. Buat kalian yang pernah mengalami hal yang sama dengan Ari, mungkin bisa cerita ke gua di line telepon atau WhatsApp di 089501110890. Nantinya akan gua puterin di video selanjutnya. Gua Dimas pamit dan selamat malam. Itu ada yang ngetok pintu toilet gitu. Pas begitu ibu buka, ada sosok hitam gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi buat kalian semua. Ketemu lagi bareng gua Dimas. Selamat datang di channel Telepon Bantuan. Oke, gua akan menemani kalian beberapa saat ke depan. Sebelum itu, untuk kalian yang baru mendekatkan channel ini, selamat datang di channel Telepon Bantuan. Jika kalian mungkin mengalami cerita-cerita mistis atau mau curhat masalah percintaan, tentang masalah apapun itu, masalah keluarga, bisa hubungi gua di line telepon 0895 01110890 dan di line WA yang sama. Jadi daripada kalian curhat ke teman yang mungkin gak bisa diajak curhat, lu bisa cerita ke gua, mungkin gua ada masukan yang mungkin bisa dipertimbangkan atau apalah, bisa membebaskan hati kalian semua. Nah sekarang gua sedang menunggu penelpon yang akan menghubungi gua biasa di malam Jumat ini. Nah, itu dia teleponnya. Mari kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan telepon bantuan, dengan siapa di mana? Gini Mas, saya dari Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Abai. Abai ya. Mau cerita apa, Abai? Saya mau cerita horor Mas. Horor. Siap. Soalnya saya sering dengar di YouTube gitu tentang channel ini, jadi akhirnya saya tertarik buat menceritakan pengalaman saya dulu gitu. Wah, terima kasih, ternyata ini pendengar channel telepon bantuan ya. Iya, Jadi betul. gimana ceritanya? Jadi ini pengalaman saya pribadi. Saya dulu waktu sekolah kelas 3 SMA, kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Oh, lumayan lama ya, cerita udah dulu lama. berarti. Tapi ini benar-benar
sampai sekarang saya sulit buat ngelupainnya gitu. Jadi saya dulu itu pernah disantet. Disantet? Iya, disantet. Dan sekarang saya tahu bahwa disantet itu seperti apa gitu. Jadi awal mulanya dulu saya pas kelas 3 SMA, mau menjelang ujian nasional. Kebetulan saya sama teman-teman itu ngadain challenge gitu. Nah, challenge-nya itu pergi ke rumah teman yang mau ngadain ulang tahun, tapi gak menggunakan kendaraan umum gitu, alias jalan kaki. Nah, awal mula dari sana, akhirnya saya kecapean, pulang ke rumah, terus saya ya istirahat tidur malam gitu. Cuman pas waktu bangun sekitar jam 5 subuh, jam 5 pagi, saya itu gak bisa menggerakkan tangan, kaki, mulut, itu gak bisa digerakin. Tiba-tiba lumpuh atau gimana? Tiba-tiba kayak lumpuh gitu. Biasanya kalau orang Sunda itu bilangnya erep-erep gitu. Oh iya itu ya. Tapi ini bukan erep-erep gitu. Tapi kondisinya dalam kondisi sadar gitu, udah Kondisinya bangun. dalam kondisi sadar. Cuman gak bisa ngerakin kaki, tangan, sama mulut, ngebuka mulut itu gak bisa. Jadi mulut itu kayak yang dilem gitu, gak bisa. Nah, pas itu ibu saya ngebangunin, tapi saya posisinya udah bangun gitu. Dan ibu saya juga ngelihat bahwa saya nggak bisa ngegerakin badan. Akhirnya satu rumah panik, kurang lebih 1 jam lah. 1 jam akhirnya saya bisa normal lagi. Di hari berikutnya juga sama. Saya bangun tidur jam 5 itu tetap sama, nggak bisa ngegerakin kaki, tangan, mulut juga kayak dilem gitu. Dan di hari ketiga juga sama. Jadi kejadiannya ini berulang-ulang gitu? Iya, berulang-ulang. Selama berapa hari itu? Itu berulang-ulangnya selama seminggu. Nah, mulai yang mengerikannya itu di hari ketiga. Kalau di hari ketiga sama jam 5 pagi bangun itu tetap gak bisa ngegerakin kaki, tangan itu gak bisa digerakin. Terus mulut juga kayak dilem, tapi posisi mulut sekarang itu mulutnya tuh belah-belah, pecah-pecah kayak orang yang sariawan parah gitu. Nah, di hari keempat si bibirnya tuh berdarah. Hari kelima itu sobeknya itu nggak sobek sepenuhnya, tapi sobeknya tuh di atasnya aja gitu, kayak yang kena pisau. Sobek gimana? Tak pinggirnya atau Di tengah di tengah? Tengah bibir itu. Dari tengah bibir sampai ke mau ke hidung. Terus dari bawahnya, dari bibir bawah sampai ke dagu itu belah gitu, dan itu berdarah. Di hari berikutnya juga tetap kayak gitu. Bahkan pas di hari ke-7 itu bibir saya ngebusuk. Jadi busuk kayak ya gitu, banyak nanahnya kayak gitu. Nah, akhirnya saya dibawa ke dokter, tapi karena kata dokter gak ada masalah, Gak ada penyakit gak ada apa? penyakit apa-apa katanya gitu. Coba deh katanya buat berobat ke dokter alternatif gitu. Dan ibu sama bapak belum sempat bawa saya ke pengobatan alternatif. Nah, pas di hari ke berikutnya itu terdengar suara dari atas genteng masuk ke loteng gitu. Suaranya tuh pluk. Yang jatuh gitu. Tapi pas suara pertama kami sekeluarga itu nggak nangkepin, jadi ngehirauin. Tapi dalam sehari itu 3 kali kayak gitunya. Jadi dari loteng itu ada suara pluk keras. Nah, pas hari kedua baru suaranya tuh terdengar kayak ada barang yang jatuh gitu. Akhirnya sama ayah saya dilihat ke loteng. Pas dilihat ke loteng gak ada apa-apa. Pas dilihat gentengnya pun
Iya. Ibu saya tuh mulai dari kamar tengah rumah, nah pas mau keluar buka pintu itu di teras rumah itu ada kotoran manusia gitu, kotoran orang sama daun-daun kering, terus ada semacam kayak menyan gitu, Bau-bau menyan gitu. bau menyan. Karena kita belum ngeh bahwa itu kiriman, nah ibu saya itu ngebuang gitu. Kan rumah saya di pinggir sampingnya tuh kali gede gitu. Nah akhirnya sama ibu saya itu dibuang. Nah belum ngeh bahwa itu tuh kiriman, tapi pas begitu hari kedua masih ada tuh kotoran orang sama daun-daun kering tuh sama bau menyan. Oh, kejadian lagi itu di hari keduanya. Hari keduanya itu kejadian lagi. Nah akhirnya ibu saya mulai ngeh, kok ada yang kirim kayak gini, dan kebetulan saya lagi sakit gitu. Akhirnya sama ibu saya nggak langsung dibuang, tapi dimasukin ke resek gitu semuanya. Nah barulah dari sana ayah sama ibu pergi ke orang-orang yang pintar lah, ke kayak dukun, terus kayak kiai, kayak ajengan kayak gitu. Dan semuanya jawabannya sama gitu, gak ada yang beda, bahwa ini kiriman buat santet orang yang ada di rumah. Jadi itu kiriman santet ke, kira-kira itu ke siapa itu target ininya? Nanti di akhir saya ceritain itu buat siapa. Nah akhirnya kata semua orang pintar itu, kalau ada lagi kiriman yang kayak gini itu jangan dibuang tapi dibakar katanya gitu. Dan ternyata benar, di hari ketiga itu Muncul lagi. ada lagi kotoran itu sama daun kering itu. Akhirnya sama bapak sama ayah itu dibakar gitu. Cuman kata semua yang orang-orang pintar itu, ini saya kerjain, ini saya obatin, tapi minta waktu 100 hari gitu. Katanya kalau udah lebih dari 100 hari insya Allah lah katanya bakalan hilang gitu. Nah dari sana mulut saya dapat ngebusuk gitu sampai 1 bulan kurang lebih. Saya penyakitnya kayak gitu, dan saya nggak masuk sekolah, kepaksa ujian nasional pun saya ya harus ngikut ke ujian nasional tahun depan gitu. Nah singkat cerita, hari semakin hari itu suara yang jatuh dari genteng itu gak ada. Cuman tiap ibu saya masak itu piring-piring itu pada pindah tempat gitu. Awalnya ibu saya nyalahin saya gitu, karena kan di rumah kalau sendirian cuma saya sendiri. Pas ibu ke dapur, kok posisi tempat piring, gelas, sendok kayak gitu dipindah-pindahin gitu. Padahal itu bukan saya, tapi ibu belum ngeh bahwa itu kerjaan orang, kerjaannya kiriman dari seseorang gitu. Nah pas di hari berikutnya ibu saya itu ngeliat di dapur itu kayak ada orang yang duduk di meja makan gitu. Ada sosok jelas gitu atau? Kata ibu saya, sosoknya itu ngebelakangin ibu saya, duduk di kursi Meja makan? Tapi posisinya itu gak ada kakinya gitu. Melayang gitu? Nggak melayang, jadi kayak duduk tapi gak ada kaki ke bawah gitu. Entah itu dianya sila atau memang angkat kaki ke atas, itu kurang paham. Tapi kata ibu, kakinya tuh gak ada gitu, dan warnanya itu hitam gede gitu. Oh, jadi nggak kelihatan sosoknya? Tapi ibu saya belum ngeh bahwa itu jin lah ya. Kirain orang gitu. Pas begitu ngambil apa gitu ke rumah, balik lagi ke dapur, sosok yang tadi itu udah gak ada. Nah yang paling ngagetin ibu itu ketika ibu pas mau jemur pakaian. Pas ibu mau jemur pakaian, kan nyuci itu di toilet. Nah pas nyuci itu ada yang ngetok pintu
pintu toilet gitu. Pas begitu ibu buka, ada sosok hitam gede banget dan sampai buat ibu pingsan di toilet. Dan kebetulan saya di rumah dan saya ngedengar ibu pas jatuhnya gitu, pas kedeblok gitu, saya tahu. Akhirnya saya langsung tolongin, terus manggil bapak, terus manggil saudara saya yang lain. Nah, lama-lama nggak tahu kenapa tiba-tiba ibu saya itu jadi benci ke ayah saya. Begitupun ayah saya juga ngelihat muka ibu saya tuh kayak orang yang lusuh gitu, terus hitam gitu, kata ayah saya. Nah, akhirnya pikiran kiriman itu pecah, jadi nggak ada pikiran oh ini disantet, enggak, memang kayak natural aja gitu. Akhirnya hampir ayah saya mau menceraikan ibu saya gitu. Dan yang paling kaget itu ketika ayah saya masuk kamar, itu di ranjang itu ada ibu saya. Dan ibu saya itu pakai pakaian yang seksi gitu, tapi pakai selimut, tapi si kakinya itu kelihatan. Tapi pas begitu ayah saya mau buka selimut, tiba-tiba gak ada siapa-siapa. Jadi hilang gitu aja tuh. Nah, jadi hilang. Padahal ibu saya lagi pergi ke pengajian waktu itu, sore kejadiannya. Pas ibu saya pulang, akhirnya ayah saya bilang bahwa tadi di rumah ada kejadian gini. Nah, setelah itu tiba-tiba aja kaki ibu tuh gak bisa jalan, bangun tidur tuh gak bisa jalan. Bangun tidur gak bisa jalan. Terus ayah saya malah marah-marahin ke ibu saya gitu. Cuman pas begitu ayah saya mau menceraikan ibu saya, tamu ke rumah. Tamunya itu orang pintar tadi, bahwa dijelasin lagi bahwa ada yang ngirim ini ke rumah dan kalian memang harus sadar diri, jangan kebawa emosi, jangan apa, karena kiriman-kiriman yang kayak gini itu buat ngancurin keluarga. Nah, akhirnya pas di hari ke-99 ada kiriman kresek di depan rumah, isinya itu foto ayah, foto ibu, terus ada boneka sama telur. Nah, karena ayah saya udah muak, akhirnya ayah saya bakar itu, terus sambil ditemenin orang-orang pintar gitu. Nah, pas begitu dibakar, si apinya itu ngebentuk kepala orang tapi ada tanduknya gitu. Nah, akhirnya kata orang pintar, karena ini mau mendekati hari ke-100, kata orang pintar, ditanya di keluarga ada yang sirik gak gitu, terus atau di tempat kerja atau di mana. Ternyata kata ayah saya, banyak orang yang suka menghina ayah saya di pasar, karena di pasar itu ayah saya jualan, misalkan ayah saya jualan A, nah samping-samping itu sama jualan A juga. Persaingan ini berarti ya, persaingan bisnis. Yang rame pembeli itu ke toko ayah saya gitu. Ayah saya mungkin dikarenakan itu akhirnya ada yang sirik. Nah gitu, akhirnya kata orang pintar, malam ini, hari besok khususnya, kita semua harus puasa, harus kayak ritual lah, jangan makan yang daging-daging, pokoknya harus puasa putih lah. Nah, akhirnya kita semua puasa putih, dan malamnya ayah saya sama ibu saya itu dimandiin pakai kembang 7 rupa, pakai doa-doa, pakai jampe-jampe. Dan akhirnya besoknya ibu saya jalan lagi, terus saya juga bisa jalan lagi. Saya juga perlahan bibir saya tuh nyambung lagi gitu, merapat lagi. Perlahan itu kurang lebih 2 minggu baru saya bisa normal lagi gitu. Nah, akhirnya dari sana ya ayah saya di tempat kerja juga minta
karena ayah saya itu dikata-katain bahwa ayah saya itu muja gitu. Di tokonya tuh masang apa gitu, padahal ayah saya nggak masang apa-apa gitu. Ya biasa aja. Ayah saya juga nggak tahu kenapa banyak kembali ke tokonya gitu. Nah setelah dari sana ayah saya ke ibu saya baik-baik lagi, ibu saya ke ayah saya juga baik-baik lagi. Akhirnya setelah 100 hari ya kita normal lagi. Nah itu sih pengalaman saya. Dan kata orang pintar itu sebenarnya kiriman ini itu buat ayah saya, tapi karena pas dikirim ayah saya gak ada di rumah, akhirnya yang kena orang rumah dan kebetulan saya yang kena gitu. Itu sih, Mas, gitu ya. cerita dari saya. Makasih banyak nih, ternyata ada yang berpengalaman dengan santet juga ya. Bisa menceritakan ini ke semua orang yang mungkin nanti Mas dibikinin videonya kali ya. Oh iya, makasih siap-siap. banyak, Mas. Sebelumnya maaf udah ganggu malam-malam. Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih nih udah berbagi cerita di Mas, channel kita ini. saya tutup. Assalamualaikum. Yuk, siap. Waalaikumsalam. Nah, itu dia cerita dari salah satu pendengar setia channel kita yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bisa mempertebal iman mungkin ya, agar tidak terserang hal-hal yang mistis seperti itu. Menguatkan iman kita. Jangan lupa untuk selalu beribadah dan mengingat Tuhan. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang pernah mengalami hal yang sama? Bisa hubungi gue di nomor yang tadi gue sebutin. Oke, segitu dulu cerita hari ini. Gue Dimas pamit dan selamat malam.